Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, kesehatan, sehingga bisa sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah, kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah, kemudian duduk sebentar i'tikaf di masjid sampai menunggu waktu syuruk. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi, hendaknya amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kitab Matan Takrib yang kita pelajari sudah dari sangat lama. Hari ini kita sampai di Kitabul Hudud, pembahasan tentang masalah had di dalam Islam, yang ada kitabnya halaman 38. Kitabul Hudud. Hudud itu adalah bentuk jamak dari kata had. Nah, had, tahu had? Had itu adalah hukuman yang ditentukan kadarnya oleh syariat agama kita. Jadi ketika seseorang melakukan sebuah kejahatan, maka agama sudah menentukan bentuk hukumannya. Nah, tapi tentu had ini berlaku jika negara kita ini negara Islam. Nah, karena di Indonesia tidak negara Islam, maka had ini tidak diberlakukan. Nah, tapi perlu juga untuk kita pelajari, biar kita mengerti bahwa ternyata ada had ya di dalam agama Islam. Jadi kita tidak sembarangan melakukan kriminalitas. Karena kalau ada seseorang melakukan kriminal, maka konsekuensinya dia mendapatkan hukuman had namanya di dalam Islam. Nah, di dalam kitab ini ada beberapa had yang akan dijelaskan oleh pengarang. Yang pertama, masalah zina. Wazani ala dorbaini. Orang yang berzina itu ada dua model, muhsan wa ghairu muhsan. Yang pertama muhsan namanya, yang kedua ghairu muhsan. Fal muhsan hadduhu rajm. Orang yang muhsan itu hadnya adalah dirajam. Jadi apabila seorang muhsan melakukan perzinahan,
itu hadnya dirajam. Nah, wa ghairu muhsan, sedangkan orang yang ghairu muhsan hadduhu mi'atu jaldah, hadnya adalah 100 kali cambuk, didera 100 kali cambuk. Wa taghribu amin ila masafatil qasar, lalu kemudian diasingkan selama 1 tahun ke tempat yang jauh, minimal masafatil qasar, jarak mengqasar salat. Nah, wasaraitul ihsan arba, siapa yang disebut dengan muhsan itu? Yang disebut dengan muhsan itu ada 4 syaratnya. Yang pertama, al-bulugh, dia sudah balik. Wal aqlu, dia berakal. Wal hurriyah, dia merdeka, bukan budak. Yang terakhir, ya, wa wujudil wad'i fi nikahis sahih, dia pernah melakukan wata' atau hubungan badan dalam nikah yang sah. Ini disebut dengan muhsan. Balik, berakal, merdeka, pernah wata' dalam nikah yang sah. Artinya pernah menikah atau lagi menikah, suami orang atau istri orang. Ini disebut dengan muhsan. Kalau orang ini melakukan perzinahan, maka hadnya dirajam. Nah, keras agama kita. Jadi seorang suami suami orang melakukan perzinahan, dirajam. Istri orang melakukan perzinahan, dirajam. Duda melakukan perzinahan, dirajam. Janda melakukan perzinahan, dirajam. Dan ingat, rajam itu artinya disiksa, dilempar dengan batu sampai mati. Berarti rajam itu sama seperti mati. Jadi perzinahan tidak main-main. Enggak seperti di Indonesia hari ini, orang berzina nggak dihukum. Di Indonesia orang berzina tidak dihukum, asal suka sama suka. Tapi dalam Islam, melakukan perzinahan dilakukan oleh orang yang muhsan, dirajam. Apakah hukum ini masih ada sampai sekarang? Masih. Di Saudi, di Haramain, Mekah dan Madinah, ini masih diberlakukan. Tapi selain dari Mekah, Madinah tidak diberlakukan. Akhirnya orang-orang Mekah kalau mau melakukan perzinahan, perselingkuhan, dia pergi dulu keluar dari Mekah dan Madinah. Tapi poinnya, yang muhsan melakukan perzinahan, maka hadnya dirajam. Tapi kalau dia ghairu muhsan, tidak ada 4 syarat ini pada mereka. Dia berakal, dia balik, dia merdeka, tetapi bujangan, belum pernah melakukan hubungan badan dalam pernikahan yang sah, maka hadnya adalah dia dicambuk 100 kali, lalu kemudian diasingkan selama 1 tahun, minimal jarak mengqasar salat 89 kilo. Nah, jadi zina itu tidak main-main. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Akibatnya sangat luar biasa.
Wal 'abdu wal amatu hadduhuma nisfu haddil hurr. Sedangkan budak dan laki-laki dan perempuan hadnya setengah had orang merdeka. Tapi sekarang kan budak sudah tidak ada lagi. Berikutnya, wal hukmul liwat wa ityanul bahaim ka hukmiz zina. Orang yang melakukan liwat, liwat itu laki-laki suka sama laki-laki, itu namanya liwat. Bukan, liwat itu sodomi. Ya, sama ya Pak ya. Orang yang melakukan sodomi, wa ityanul bahaim, atau melakukannya dengan binatang, ka hukmi zina, hukumnya sama seperti zina. Jadi kalau ada orang melakukan liwat, laki-laki sama laki-laki, atau dia melakukannya dengan binatang, kalau dia muhsan dirajam. Kalau dia ghairu muhsan, dicambuk 100 kali, diasingkan selama 1 tahun. Lalu kemudian, waman wati'a fi madunal farji uzzira. Barang siapa yang melakukan pencabulan pada selain kemaluan, artinya megang paha, megang badan, tapi tidak dalam kemaluan, uzzira, maka dia ditakzir namanya. Takzir ini hukumnya ditentukan oleh hakim. Mau dipermalukan sepanjang kampung, mau ditampar di depan umum, itu boleh. Mau kalau sekarang itu diarak, boleh. Itu yang melakukan pencabulan. Tapi takzir itu la yablughu bit ta'zir adnal hudud. Takzir itu enggak boleh melebihi dari batasan had. Dia lebih rendah daripada had. Umpamanya had zina kan 100 kali cambuk, dia dicambuk 90 kali boleh. Jadi tidak main-main. Dan yang hadir di masjid ini rata-rata muhsan. Ada beberapa yang ghairu muhsan mungkin. Kalau kita melakukan perzinahan, maka hukumnya dirajam, dibunuh. Jadi tidak main-main. Kalau ini diberlakukan di Indonesia, maka insya Allah tidak ada lagi perzinahan. Karena orang takut mati, Pak. Karena orang takut mati. Tapi sekarang perzinahan menjadi lifestyle, gaya hidup. Dan itulah yang membuat akhirnya kehidupan seperti hari ini. Anak-anak yang nakal, tidak patuh kepada orang tua, rezeki yang tidak barokah. Salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya terjadi perzinahan. Salah satu nanti dari tanda kiamat itu adalah semua orang melakukan perzinahan. Bahkan hampir di tempat-tempat umum, di jalan dan jalanan, tidak ada yang peduli. Lu mau zina silahkan, dosa tanggung sendiri. Dan hari ini sudah mulai kelihatan. Makanya merupakan salah satu dari tanda-tanda kiamat. Itu masalah zina. Pasal pertama yang dibahas oleh pengarang
oleh musannif Qadhi Abi Suja adalah bahasan tentang zina. Faslun, fasal berikutnya yang dibahas tentang qazaf, menuduh. Wa idza qazafa ghairuhu bizina fa alaihi al-hadd al-qazaf. Apabila seseorang menuduh orang lain melakukan perzinahan, ya, maka dia harus diberikan had qazaf dengan 8 syarat. Nah, jadi kalau dia menuduh orang lain melakukan perzinahan tidak terbukti, maka dia mendapatkan hak qazaf, tapi dengan 8 syarat. Nah, salasun minha fil qazif, 3 dari 8 syarat itu ada pada orang yang menuduh. Apa syaratnya? Wa huwa ayyakuna balighan, yang menuduh itu pertama sudah baligh. Wa aqilan, yang kedua dia berakal. Yang ketiga, wa alla yakuna walidan lil maksuf, dia bukan merupakan ayah bagi yang dituduh. Jadi kalau ayah menuduh anaknya melakukan perzinahan, itu enggak berlaku had qazaf. Tapi kalau 3 ini ada di yang menuduh, maka bisa diberlakukan had qazaf. Wal khamsatu fil makzuf, dan 5 syaratnya ada pada yang dituduh. Wa huwa ayyakuna musliman, bahwa yang dituduh itu beragama Islam, balighan berakal, aqilan merdeka, hurran merdeka, aqilan berakal, afifan, dan dia memiliki sifat iffah, menjaga diri dari yang haram. Jadi kalau ada orang yang memang dia sudah biasa melakukan hal-hal yang dilarang, itu nggak bisa dilakukan had qazaf kepada yang menuduh. Nah, tapi kalau orang itu benar-benar menjaga dirinya lalu dituduh oleh orang lain, dia tidak bisa membuktikannya, maka yang menuduh tadi bisa diberikan had qazaf. Wa yuhaddul hurras samanina, berapa had qazaf? Had qazaf itu kalau dia orang biasa, orang merdeka, 80 kali cambuk. Wal abdu arba'in, dan budak 40. Nah, zaman sekarang kan budak nggak ada, berarti 80 cambuk. Jadi kalau ada seseorang menuduh orang lain melakukan perzinahan, dia baligh, dia berakal, dia bukan bapak dari yang dituduh, maka dia bisa diberikan had qazaf, yaitu 80 kali cambuk jika dia tidak bisa membuktikan. Nah, begitu dalam agama kita. Wa yasqutu haddul qazaf bi salasati asya. Had qazaf tadi bisa tidak jadi dilakukan dengan 3 perkara. Yang pertama, iqamatul bayyinah, yang menuduh mendatangkan bukti tuduhannya. Umpamanya zaman sekarang ada foto, ada video, berarti dia bisa membuktikan bahwa mereka melakukan perzinahan. Nggak bisa dilakukan had qazaf. Kalau dia bisa mendatangkan bukti, maka tidak bisa diberlakukan had qazaf.
as-sadiqin wal khamisatu al-la'natullahi alaihi in kana minal kadzibin. Itu patokan dari li'an, surat An-Nur ayat 6 dan 7. Ada seorang suami menuduh istrinya melakukan perzinahan, tapi tidak ada saksinya kecuali hanya dirinya sendiri. Maka pada saat itu dia melakukan persaksian sebanyak 4 kali. Yang kelimanya mengatakan laknatullahi alayya in kana minal kadzibin, kalau saya berbohong. Saya bersaksi bahwa saya melihat istri saya melakukan perzinahan dengan si Anu. Saya bersaksi bahwa saya melihat istri saya melakukan perzinahan dengan si Anu. Saya bersaksi bahwa saya melihat istri saya melakukan perzinahan dengan si Anu. Saya bersaksi bahwa saya melihat istri saya melakukan perzinahan dengan si Anu. Jika tidak terjadi perzinahan, jika saya tidak melihat perzinahan tersebut, maka laknat Allah akan tertuju kepada saya. Itu kata sang suami. Itu namanya li'an. Li'an itu bahasa Arab artinya saling melaknat. Lalu kemudian istrinya pun melakukan hal yang sama. Apa kata istrinya? Saya bersaksi bahwa saya tidak melakukan perzinahan dengan si Anu. Saya bersaksi bahwa saya tidak melakukan perzinahan dengan si Anu. Saya bersaksi bahwa saya tidak melakukan 4 kali. Lalu yang kelima, jika saya melakukannya, maka laknat Allah boleh terjadi kepada diri saya. Itu dilakukan di hadapan hakim, di hadapan orang ramai. Itu namanya li'an. Nah, kalau dua-duanya melakukan li'an, maka tidak berlaku had qazaf. Nah, begitu dalam agama kita. Kalau bicara tentang li'an, li'an ini luar biasa, ya. Langsung cerai putus selamanya. Jadi kalau ada suami istri melakukan li'an, maka langsung cerai putus selama-lamanya. Talak bain jatuh. Si istri tidak bisa diberlakukan had zina karena dia juga bersumpah. Suami tidak bisa diberlakukan had qazaf karena dia juga bersumpah. Nah, itu li'an. Baik. Jadi apabila seseorang menuduh orang lain melakukan perzinahan, tapi dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka dia dihad 80 kali cambuk. Nah, had qazaf ini baru bisa tidak dilakukan jika dia bisa mendatangkan bukti, jika dimaafkan oleh yang dituduh. Yang ketiga, jika dilakukan li'an oleh suami dan istri. Selain daripada itu, maka diberlakukan had qazaf. Nah, baru 2 yang dibahas oleh pengarang. Masalah perzinahan, masalah menuduh. Berikutnya, fasal berikutnya, wa man syariba khamran aw syaraban muskiran ya haddu arba'in. Masalah minum khamar. Barang siapa yang meminum khamar au syaraban muskiran, atau meminum minuman yang memabukkan,
yuhaddu arba'in, maka dia dihad sebanyak 40 kali cambuk. Wa yajuzu ayyablugha bihi samanina ala wajhi ta'zir, dan boleh sampai 80 kali cambuk dalam bentuk ta'zir. Jadi kalau ada seseorang melakukan meminum khamar atau meminum minuman yang memabukkan, maka hadnya 40 kali cambuk. Boleh 80 kali dalam bentuk ta'zir. Jadi enggak main-main. Wajibu alaihi ahadi amraini bil bayyinah au iqrar. Wajib di atasnya ya, dengan dua urusan. Ya. Adanya bukti atau adanya pengakuan. Itu baru dia dilakukan had minum khamar. Dia ngaku, iya saya minum khamar, maka dihad. Atau ada bukti dia minum khamar, foto, video. Foto mungkin nggak bisa, kalau video bisa. Dia minum khamar, kelihatan di video, maka dihad 80 kali cambuk. Wala yahuddu bil qai' wal istinkah, dan seseorang tidak boleh dihad dengan had khamar kalau hanya karena muntah. Itu nggak bisa. Jadi kalau umpama ada seseorang muntah, buktinya cuman muntah, itu nggak bisa. Atau cuman ada bau saja, itu nggak bisa. Ya, kita umpamanya kita memang sering atau tahulah, oh ini minuman keras dia nih, ketahuan dari bau, itu nggak bisa. Dari bau, dari muntah nggak bisa. Harus ada bukti yang jelas, harus ada bukti yang nyata, baru seseorang itu bisa dilakukan had minum khamar. Nah, ini semua had-had ini yang tiga, yang ini di Aceh biasanya berlaku. Tapi yang masalah zina itu had yang seperti apa? Seperti rajam atau hadnya kan rajam untuk muhsan, kemudian 100 kali cambuk untuk ghairu muhsan. Itu kalau cambuk masih berlaku. Yang rajam yang enggak berlaku, enggak diperlakukan. Nah, maka jangan main-main. Kalau ketangkap sama polisinya, ya polisi syariahnya, kalau minum khamar kita di Aceh, kelihatan ketangkap, nanti dibawa ke pengadilan asyasahnya, syar'iyahnya, maka kemudian dilakukan had, dicambuk di depan umum. Nah, itu masalah minum khamar. Jadi kalau seseorang melakukan minum khamar, itu hadnya 40 kali cambuk, bisa sampai 80 kali dengan bentuk ta'zir, ya. Dan dia memang harus ada bukti atau pengakuan. Nggak bisa karena muntah ataupun karena bau mulut, aroma, nggak bisa. Berikutnya, nah, karena memang diringkas-ringkas sama musannif, mencuri. Nah, wa tuqta'u yadus sarik bisalasati syara'id. Orang yang mencuri itu dipotong tangannya dengan 3 syarat. Oke, ini luar biasa nih. Ayyakuna balighan aqilan. Yang pertama, si pencuri itu sudah baligh dan berakal. Jadi kalau anak-anak yang mencuri, kalau dia nggak berakal, maka dia tidak bisa dipotong tangan.
Tapi kalau dia mencuri, dia sudah balik, sudah berakal, maka boleh potong tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyasriqa nisaban qimatuha rubu'u dinar min hirzi misli la milka lahu fihi. Yang kedua, ya, bahwa dia mencuri itu sampai 1 nisab. Ya, benda yang dicuri itu sampai 1 nisab. Ya. Kalau nggak sampai 1 nisab, maka tidak boleh dipotong tangan. Ya. Qimatuhu rubu'u dinar min hirzi misli. Ya. Pencuri itu ya mencuri minimal 1/4 dinar. Nah, kira-kira berapa tuh 1/4 dinar? 800.000. Nah, maka 800.000 boleh potong tangan. Min hizri misli, ya. Dan benda yang dicuri itu disimpan di tempat yang aman. Dia mencuri dari lemari orang, tuh bisa potong tangan. Tapi kalau dia mencuri dari barang yang dicuri itu bukan di tempat yang tersembunyi, atau memang kalau dalam dompet itu nyuri namanya. Tapi kalau dia nyurinya umpamanya HP tergeletak di tengah ini, lalu diambil sama dia, itu tidak disebut mencuri. Nggak bisa diberlakukan potong tangan. Nah, karena memang kalau yang potong tangan itu adalah benda yang dicuri itu disimpan di tempat yang aman. Nah, itu baru diberlakukan potong tangan. La milka lahu fihi. Barang yang dicuri itu bukan miliknya, walaupun milik setengah. Saya punya benda sama Pak Unggul setengah-setengah, lalu saya ambil barang itu, saya curi, itu tidak bisa diberlakukan potong tangan karena ada hak dia juga di sana. Wala suhba fi malil masruq, ya. Dan tidak ada subhat pada benda yang dicuri, ya. Contohnya mencuri benda milik orang tua, itu nggak dipotong tangan. Mencuri benda milik anak itu tidak diberlakukan potong tangan. Terus ada subhat namanya. Mana yang dipotong? Ya, wa tuqta'u yaduhul yumna min mifsalil qu. Ya. Tangan yang dipotong itu dari pergelangan tangan, min mifsalil qu, dari pergelangan tangan. Jadi yang dipotong itu dari sini. Ini yang dipotong. Jadi yang dipotong tuh tangan kanan, ya, yaduhul yumna, tangan kanan, min mifsalil qu. Nah, dari sini. Kalau dia melakukan pencurian, dipotong tangannya dari sini, tangan kanan. Wa in saraqa saniyan quti'at rijluhul yusra. Kalau dia melakukan pencurian lagi, maka dipotong kakinya yang kiri dari pergelangan ku juga, dari sini, di tangan ini ke sini, lalu kaki dari sini. Mencuri pertama, ya, hadnya potong tangan kanan. Mencuri lagi yang kedua, kaki kiri. Wa in saraqa salisan quti'at yaduhul yusra. Mencuri lagi, potong tangan sebelah kiri, yang ini dari sini. Wa in saraqa rabi'an, kalau mencuri lagi yang keempat, quti'at rijluhul yumna, dipotong kakinya yang kanan. Wa in saraqa ba'da zalik uzira wa qila yuqtalu sabran.
Kalau seandainya dia mencuri lagi, udah kelima kali mencuri, maka uzira, dia boleh ditakzir. Ditakzir itu diarak, dipermalukan. Wa qila yuqtalu sabran. Dan ada juga yang mengatakan boleh dipenjara untuk dibunuh. Artinya dipenjara pelan-pelan sampai mati. Dipenjara sampai mati. Hukuman penjara seumur hidup lah, gitu kira-kira. Nah, jadi itu mencuri. Kan dalam Al-Quran, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Ini kalau berlaku ini di Indonesia ini aman damai, ini nggak ada pencurian. Nah, itu pencurian. Zina sudah, menuduh sudah, minum khamar sudah, mencuri sudah. Berikutnya qata'at tariq, perampokan. Wa qata'at tariq ala arba'ati aqsam. Perampokan itu ada 4 macam. In qatalu wa lam ya'khuzul mal qutilu. Kalau ada yang membunuh, perampok itu membunuh tapi enggak mengambil harta, qutilu, maka dia dibunuh, dikisos. Itu model yang pertama. Fa in qatalu wa akhadzul mal qutilu wa sullibu. Kalau dia membunuh dan juga mengambil harta, maka dia dibunuh dan disalib. Dibunuh iya, dan disalib juga. Penyaliban itu dilakukan setelah mayat dimandiin, dikafani, disolatkan, lalu disalib di kayu selama 3 hari berturut-turut, lalu baru dikuburkan. Ini luar biasa nih, qata'at tariq. Kalau dia cuma membunuh saja, nggak ngambil harta, dikisos, dibunuh. Kalau dia membunuh, mengambil harta juga, maka dia dibunuh kemudian disalib. Dikisos, selesai dikisos, disalib. Jadi coba bayangkan, luar biasa. Ini nggak main-main qata'at tariq. Wa in akhadzal mal wa lam yaqtulu tuqatta'u aydihim wa arjulihim min khilafin. Kalau seandainya dia hanya mengambil harta dan tidak membunuh, maka dipotong tangannya yang kiri, tangannya yang kanan dan kakinya yang kiri. Ada juga yang mengatakan seluruh tangan kanan dan tangan dan kakinya. Tuqatta'u aydihim wa arjulihim, dipotong tangan dan kakinya. Ada yang mengatakan min khilafin, ada yang tangan kanan, kaki kiri, itu yang dipotong. Fa in akhafus sabil wa lam ya'khuzu malan wa lam yaqtulu husibu wa uzziru. Kalau seandainya dia hanya menakut-nakuti saja, tidak mengambil harta, tidak membunuh, husibu wa uzziru, maka dia boleh dipenjara dan boleh ditakzir. Wa man taba minhum qablal qudrah alaihi saqatat anhul hudud wa ukhiza bil hukum. Dan orang yang bertobat sebelum tertangkap, maka peradilannya dia bebas. Jadi kalau dia bertobat, ya udah selesai. Tapi ya
walaupun dia bebas, ukhizu bil hukuk, dia harus mengembalikan, dia ambil. Nah, jadi kalau dia mengambil harta orang lain pernah dan lain sebagainya, maka dia harus mengembalikan harta itu kepada orang lain. Luar biasa. Karena harta itu nanti hisabnya di akhirat dikembalikan kepada orang yang kita zalimi, kepada orang yang kita ambil haknya, pasti. Jadi kalau seumur hidup ini kita pernah mengambil hak orang lain, kembalikan. Nggak ada cerita, kembalikan, walaupun sedikit. Dulu kita punya teman mak semudah, kita ambil uangnya 100.000, 50.000, kembalikan sebelum kita mati. Kita punya hutang, belum kita bayar, kembalikan. Kalau dia tidak ridha, maka nanti di akhirat akan diminta. Nah, jadi nggak main-main kalau mengambil hak orang lain, ya. Kalau orang itu bertobat, maka harus dikembalikan. Kalau orangnya sudah tidak hidup lagi, sudah tidak mungkin dicari, bagaimana Ustaz? Keluarkan, sedekahkan atas nama beliau. Yang penting hutang harus dibayar, haknya harus dikembalikan. Nah, jadi tidak main-main. Oh, masih agak panjang ya. Wa man kusida bil adza fi nafsihi aw malihi aw harimihi faqatala an zalika wa qatala fala dhamana alaihi wa ala raqibid dabbah dhamanun ma'al lafat dabbatuhu. Orang yang bermaksud ya menjaga dirinya, umpamanya ada yang mau menyakiti dia atau ada yang mencuri di rumahnya, menjaga dirinya atau hartanya atau kehormatannya, faqatala, tapi kemudian dia membunuh orang lain demi menjaga diri, ya, fala dhamana alaihi, maka tidak ada hukuman atas dirinya. Jadi kalau seseorang membela diri, ya, dijamret, melawan dia, mati yang menyamret, nah, ya udah, dia nggak dihukum apa-apa. Begitu dalam Islam. Orang mau nyuri kita, mau membegal kita, kita lawan, mati dia, maka tidak ada hukumannya di dalam Islam. Wa 'alal raqib dabbah dhamanun ma'allafat dudabatu. Wajib bagi yang punya hewan mengganti barang yang dirusak oleh hewan tunggangannya atau hewan peliharaannya. Kita punya hewan, hewan kita merusak tanaman orang lain, hewan kita memakan makanan orang lain atau mengambil hak orang lain, maka wajib kita ganti. Yang punya hewan wajib mengganti. Punya kucing, kucing ini beol di rumah orang lain, maka yang punya kucing harus membersihkannya. Bukan orang punya rumah, tapi yang punya kucing. Ada orang punya kambing, dia makan tanaman orang lain, maka dia wajib mengganti tanaman orang lain tersebut. Nah, kalau enggak, jangan punya binatang. Nah, begitu konsekuensi dalam agama Islam. Baik, kita suruk jam berapa sih, Pak? Apa? Sudah suruk?
Baik, kalau ada yang mau ditanyakan 1-2 pertanyaan boleh, kalau tidak kita selesaikan. Jadi hari ini ada beberapa had yang kita pelajari. Yang pertama had zina, ya. Kalau dia muhsan dirajam, kalau ghairu muhsan maka dia dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Kalau seandainya ada orang menuduh orang lain melakukan perzinahan, maka jika dia tidak bisa mendatangkan saksi, ya, maka dia diberlakukan had qazaf. Had qazaf itu adalah 80 kali cambuk. Kalau seseorang minum khamar atau meminum sesuatu yang memabukkan, maka dia juga hadnya 40 kali cambuk. Apabila seseorang mencuri harta orang lain sampai 1 nisab yang dicuri, ya, bukan miliknya, bukan subhat dan lain sebagainya, dia balik berakal, maka dipotong tangannya. Mencuri pertama dipotong tangan kanan, mencuri lagi dipotong kaki kiri, mencuri lagi dipotong tangan kiri, mencuri lagi dipotong tangan kanan, kaki kanan, mencuri lagi untuk kali yang kelima, maka dia boleh ditangkap, dipenjara seumur hidup atau ditakzir. Orang yang melakukan terakhir, orang yang melakukan atau yang biasa disebut dengan qata'at tariq. Qata'at tariq itu penyamun, ya, penyamun. Atau biasa kita kalau di pesawangan itu apa namanya, tukang begal-begal itu disebut dengan qata'at tariq. Qata'at tariq kalau dia melakukan pembunuhan, tidak mengambil harta, maka dia dibunuh. Kalau dia melakukan pembunuhan juga mengambil harta, maka dia dibunuh dan disalib. Disalib selama 3 hari. Selesai dibunuh, ya, dikisos, dia disalib, disolatkan, dikafani, dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu disalib selama 3 hari untuk pelajaran kepada manusia. Nah, jadi qata'at tariq itu yang paling tinggi hukumannya kalau dalam Islam. Tapi kalau seandainya dia tidak mengambil harta, dia hanya mengambil harta, tidak membunuh, maka dia ditakzir. Maka dia ditakzir. Ada yang mengatakan takzirnya adalah dipotong tangan kanan dan kaki kiri, berbeda. Tangan kanan, kaki kiri. Itu kalau dia mengambil harta, tidak membunuh. Tapi kalau dia tidak mengambil harta, tidak membunuh, hanya menakut-nakuti saja, maka dia boleh, ya, dia istilahnya ditakzir atau ditangkap. Jadi tujuannya hanya untuk nakut-nakuti, maka dia ditakzir, ditangkap. Lalu kalau ada orang, ya, kalau ada orang yang dia membela diri, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga hartanya, demi membela itu mati orang lain karena dia. Nah, dia yang mau dicuri, dia yang mau dibegal, begalnya mati atau pencurinya mati, maka dia tidak dihukum apa-apa. Kalau kita punya hewan, maka apa yang dirusak oleh hewan kita, apa yang dilakukan oleh hewan kita menjadi tanggung jawab kita, dan kita wajib mengganti jika hewan kita mengambil, merusak barang orang lain. Dan ingat, kalau dalam masalah harta harus dikembalikan. Kita pernah mencuri, kita pernah masa muda menjadi orang jahat, maka semua harta orang lain yang pernah kita ambil harus dikembalikan satu persatu selama masih hidup. Makanya ada namanya pencopet syariah, pencuri syariah. Siapa mereka? Setiap mencopet ditulisnya siapa yang dicopetnya itu.
Si ini pernah saya copet, si ini pernah saya copet, si ini pernah saya copet. Nanti ketika dia punya banyak harta, semua pencopet barang yang dicopetnya itu dikembalikan. Nah, itu pencopet syariah namanya. Nah, itu kalau di UIN dulu sempat viral Pak, copet syariah itu. Nah, jadi kalau copet syariah itu barang-barang yang dicopet itu dicatat, nanti dikembalikan. Minjem istilahnya, tapi lama. Itu yang kita pelajari pagi ini tentang masalah had dalam agama Islam. Dan itu ketentuannya dari Al-Quran dan hadis, dan dalilnya sahih semua. Jadi kalau had-had seperti ini, itu dalilnya Al-Quran dan hadis. Jadi dia qat'i. Semua ulama sepakat. Baik, terima kasih banyak. Oh, ada yang bertanya, silakan Bapak. Pernah dengar kalau pelaku LGBT ya, liwat, sodomi, itu hukumannya dijatuhkan dari ketinggian. Dijatuhkan dari ketinggian. Dijatuhkan dari ketinggian. Nah, kemudian yang kedua itu hukum-hukumnya itu dilakukan kepada semua, berlaku untuk semua Islam atau non Islam, atau hanya pada orang Islam aja hukuman tadi? Oke. Yang pertama, pernah dengar bahwa yang melakukan sodomi itu dijatuhkan dari ketinggian. Sebenarnya tidak begitu. Ya, sebenarnya tidak begitu. Hukum sodomi sama dengan hukum zina. Cuman, ya, hukum zina ini ada yang pada tahap takzir. Takzir ini hukumnya ditentukan oleh hakim, bebas. Tapi bisa nggak diberlakukan hukum dijatuhkan dari tempat yang tinggi, dibunuhnya dengan cara begitu? Kalau hakim menetapkan begitu, bisa. Contoh, dia memang istilahnya bos besarnya liwat lah, dan bukti-bukti sudah jelas semuanya. Lalu untuk mengasih contoh, kata hakimnya, yang satu ini kita jatuhkan dari tempat yang tinggi biar jadi contoh. Boleh hakim memutuskan begitu, melalui pertimbangannya boleh. Tapi hukumnya hukum takzir namanya. Tapi kalau hukum yang berlaku liwat, sama dengan hukum zina. Nah, itu hukum yang dikatakan di dalam hadisnya. Tapi kalau takzir itu bebas. Yang jelas jangan sampai melebihi dari hukum had. Nah, itu takzir. Nah, yang kedua, apa tadi Pak? Pelakunya. Pelakunya apakah hanya muslim saja atau non muslim juga berlaku? Jika negara Islam ada, maka ada yang disyaratkan itu muslim, ada yang disyaratkan itu tidak disyaratkan. Umpamanya menuduh orang kafir, itu nggak bisa. Yang dituduh itu harus orang Islam. Orang kafir dituduh mah nggak ada akibat hukum. Dan yang lain, dan banyak hal. Jadi ada memang yang disyaratkan muslim, ada yang tidak disyaratkan muslim. Nah, nanti dalam kasusnya itu dilihat satu persatu. Makanya menjadi hakim itu sangat luar biasa. Nah, jadi orang yang qadhi, dia harus faqih. Qadhi harus faqih. Nah, jadi kalau seandainya orang non muslim mencuri, sama, potong tangan. Orang non muslim melakukan perzinahan, nah, mereka tidak disebut berzina. Nah, makanya nanti ada kasus-kasus yang memang bisa diberlakukan, ada yang tidak bisa diberlakukan. Kalau qati'at thariq, semua berlaku. Nah, penyamun jalanan semua berlaku. Minum khamar nggak berlaku mereka. Mereka minum khamar ya biarin aja. Minum khamar, kalau yang minum khamar ya muslim, yang melakukan minum khamar baru dipukul 40 kali. Dicambuk 40 kali. Kalau non muslim lagi minum khamar, nggak ada urusan.
Nah, jadi memang ada syarat muslim, ada yang tidak diberlakukan syarat muslim. Nah, gitu kira-kira. Baik, terima kasih banyak waktu yang memisahkan kita. Insya Allah di lain kesempatan kita sambung kembali. Masih ada beberapa pasal tentang masalah had. Nah, ini sebenarnya perlu kita pelajari biar kita mengerti bahwasanya had itu Allah yang menentukan. Itu menunjukkan betapa besarnya dosa dari melakukan hal-hal ini. Begitu besar akibat dari melakukan hal-hal ini. Berzina itu dibunuh. Sekali melakukan perzinahan, dia muhsan, mati akibat hukumnya. Ini dia nggak bisa coba-coba, nggak bisa coba-coba. Mencuri, selain harus mengembalikan, dipotong tangan, nggak bisa main-main. Ya, apa korupsi, apalagi korupsi besar-besaran, hukum mati. Jadi ya, harus kita wanti-wanti. Begitu juga dengan menuduh orang lain, ya, menuduh orang baik-baik melakukan perzinahan. Tapi sebenarnya tidak hanya perzinahan, tidak hanya perzinahan yang dituduhkan. Ya, menuduh merampok, menuduh ini, menuduh ini. Walaupun memang yang ditulis di sini perzinahan. Minum khamar, wanti-wanti. Qaliluhu wa katsiruhu sawa, sedikit dan banyaknya sama. Ada sesuatu yang haram masuk ke tubuh kita, itu sangat berpengaruh. Maka jaga generasi kita baik-baik. Anak-anak kita, keturunan-keturunan kita jaga baik-baik, agar jangan sampai jatuh kepada hal-hal yang, terutama yang ada had-had besar nih dalam Islam. Perzinahan, menuduh, minum khamar, mencuri, qata'at thariq. Itu yang baru kita pelajari. Terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang benar dari Allah, yang salah kesalahan saya sendiri tolong dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.